Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma sahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di majelis ini dalam keadaan sehat walafiat semua nggih insyaallah. Amin. Alhamdulillah. Berarti yang kurang sehat saya, Bu. Hah? Hah? Kurang sehat nih. Hah? Saya kurang sehat. Nah, banyak Bu kurang sehatnya, Bu. Tanggal tua. Bukan cuma masalah tanggal tua. Saya nggak ngerti tanggal tua saya. Jaga tua nggak muda ya? Saya muda kok, Bu, belum tua. Ya, kita lanjutkan. Insyaallah sore hari ini kita akan masuk ke hal-hal yang dianjurkan dan dimakruhkan dalam puasa. Kemungkinan pekan depan itu kita coba membahas masalah zakat fitrah. Insyaallah pekan depan. Ini Ramadan ke berapa? 16. Seharusnya kan kemarin ya Selasa 15, berarti pekan depan itu 22. Kemungkinan zakat fitrah. Nah, 29 ini kan 50-50. Bisa jadi besoknya itu lebaran atau besoknya lagi. Nah, karena 50-50, kalau seandainya Rabu itu sudah Idul Fitri, kemungkinan Selasa itu sudah banyak yang absen. Oh. Libur juga sini. Sampai tanggal 12. Oh, berarti masih sampai tanggal 12 masih ada kegiatan. Ya nggak apa-apa. Jadi insya Allah pekan depan tetap mungkin zakat fitrah. Nanti kalau kurang malam, pekan depannya lagi kita tambahin. Hah? Oh, enggak, belum. Masih ada satu kali ketemu. Masih ada. Kan besok itu kan kemungkinan Ramadan 22 terus 29. Nah, gitu, 29. Kenapa? Kalau Idul Fitrinya Rebo berarti Selasa masih ketemu. Nah, kalau Kamis berarti ya masih ada longgar lah. Karena kalau mepet Idul Fitri itu biasanya sudah pada sibuk. Enggak, di sini enggak sibuk, alhamdulillah. Oh, berarti saya yang sibuk. Ya, kita masuk. Yang pertama, hal-hal yang dimakruhkan dan dianjurkan ketika berpuasa. Yang pertama, yang dianjurkan, yang bawa buku silahkan dibuka halaman 259. 259 mi'atain tis'ah wa khamsin. Mi'atain tis'ah wa khamsin. Halaman 259. Yang pertama adalah sahur. Bapak dan ibu-ibu sudah sahur semua nggih? Tadi pagi. Ada yang nggak sahur? Ada yang nggak sahur? Alhamdulillah. Nah, ini sahur ini termasuk hal-hal yang dianjurkan. Nah, bagaimana kalau seseorang itu nggak sahur? Kalau nggak sahurnya itu nggak sengaja gitu. Mamanya nggak sengaja bangun telat, pas bangun adzan subuh, insya Allah tidak masalah. Yang jadi permasalahan itu ketika sengaja. Karena salah satu ciri khas puasanya orang Yahudi itu mereka nggak mau sahur. Atau umpamanya niat puasa wisol.
Tahu nggih wisal? Puasa wisal itu nyambung. Jadi umpamanya hari ini sahur, nanti pas buka nggak mau buka, atau cuma makan secukupnya, terus nanti sahur nggak nggak sahur. Iya, atau tapi biasanya wisol itu yang dikatakan wisol hari ini umpamanya sahur, terus nanti pas ini nanti buka nggak mau buka, makannya itu pas sahur lagi. Nah itu wisol, itu dimakruhkan. Bahkan ada ulama yang mengatakan itu haram. Terlebih lagi bagi orang yang mungkin sudah lanjut usia atau memang kondisi fisiknya lemah, itu haram. Tapi kalau untuk yang badannya segar, masih sehat, masih kuat, itu makruh. Nah, karena apa, Bapak Ibu sekalian, pada sahur ini banyak terdapat keutamaan. Salah satunya adalah terdapat barokah. Barokahnya apa? Barokah yang pertama, sahur itu kita mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW. Karena Rasulullah SAW setiap puasa beliau sahur. Kedua, barokah sahur itu adalah sahur itu biasanya bertepatan dengan waktu diijabahkannya doa. Karena sahur ini di sepertiga malam terakhir. Jadi ibu-ibu kalau ketika bangun sahur untuk masak, jangan lupa perbanyak doa. Terlebih lagi kalau umpamanya masih punya suami dan suaminya kandanannya angel, nah doain ketika masak. Sambil goreng tempe, seng ya Allah, sadarke bojoku. Kemarin pingsan. Karena waktu mustajab. Jadi jangan sampai kesempatan emas ini hilang begitu saja. Yang kedua yang dianjurkan adalah mengakhirkan sahur. Mengakhirkan sahur ini mengakhirkan sahur di sini maksudnya adalah jadi sahur itu jangan terlalu cepat, jangan terlalu gesit. Kira-kira berapa? Ya paling enggak itu sahur itu ada sekarang jam pinten? 4:30. Nah, ada 4:30 kurang Bu. Jam 4:23. Ya sekitar 23, 24. Nah paling enggak sahur itu jam 4 gitu cukup lah. Cuman Nek orang 1-2 boleh lah. nah kalau makanya Bu kan belum. Kalau di rumah cuma berdua, oke. Nah 10 menit pun jadi. itu kalau umpamanya nggak ya cuma 2 orang atau sendirian, ya itu diakhirkan. Nah beda kalau umpamanya anaknya banyak, anaknya umpamanya 9 gitu. Banyak mulai 20. Anaknya 9 kayak orang tua saya kan anaknya 9. Jadi kalau sahur itu harus gantian. Yang anak pertama ya sahurnya harus awal dulu. Karena biasanya kecil-kecil itu ya semakin lama semakin rewel. Semakin minta ini, minta itu. Jadi yang kakak-kakaknya harus awal. Itu. Mengakhirkan sahur. Itu yang kedua. Yang pertama sahur, kedua mengakhirkan sahur. Itu ya kita lihat sikon juga. Jadi jangan kalau umpamanya terlebih lagi kalau bapak kalau isinya ternyata 4 ya jangan diakhirkan, ribut nanti. Nah, gitu nggih Pak? Nah, nggak ada Pak Muji di sini tuh. Aki terlaluan ini. Puasa ini kalem. Puasa ini Pak Ian agak sedikit kalem. Alhamdulillah. Biasanya kalau dipancing-pancing itu ya. Seneng biasanya. Ya. Puasa kan? Nah, sahur sunnah yang yang dianjurkan yang ketiga adalah menyegerakan berbuka. Jadi ketika adzan adzan langsung kita buru-buru berbuka. Nah, berbuka di sini maksudnya adalah jangan langsung mentang-mentang buru-buru berbuka langsung makan langsung makan berat, jangan. Jadi pemanasan dulu.
Karena ibaratnya mesin itu kan juga harus dipanasin. Nah, lambung kita juga perlu pemanasan. Mentang-mentang adzan langsung Makan. satu piring nasi, satu piring lauk, buah, semuanya langsung dilahap habis. Ya jangan. Ngantuk yang ada. Jadi ya pemanasan dulu, mau minum dulu, kurma dulu, apa dulu ya secukupnya. Baru setelah sholat baru makan agak banyak. Tapi jangan banyak-banyak karena kita nanti masih ada sholat taraweh. Kalau makan terlalu banyak, sholat tarawehnya malah ngantuk, nggak jadi sholat taraweh. Makanya biasanya kalau kita dulu ketika di Madinah itu biasanya kalau buka itu makannya dikit dulu pemanasan. Setelah sholat maghrib baru makan lagi. Nanti lanjut sholat. Cuma kan di sini beda ya. Kalau sana kan setelah maghrib itu kalau makan banyak agak memungkinkan. Karena beda antara maghrib dan isya itu hampir 2 jam. Iya, hampir 2 jam. Jadi cukup. Kalau di sini kan cuma setengah jam, ya. Setengah jam 45 menit. Nah iya. Kalau di sana memungkinkan. Jadi makan agak banyak. Apalagi sholat tarawehnya itu panjang. Bacaannya 1 juz. 1 juz. Belum nanti kalau ikut taraweh kedua, selesai bisa jam 3. Langsung sahur. Ya, kalau di sini ya makannya secukupnya, baru nanti setelah sholat maghrib makan, setelah sholat taraweh makan. Apalagi biasanya setelah taraweh itu biasanya bapak-bapak atau ibu-ibu itu tadarus. Nah tadarus itu biasanya membutuhkan energi. Apalagi kalau tadarusnya itu sambil semangat 45. Wah. Target 2 juz, 3 juz, 4 juz. Mantap banget. Ya. Cuman kalau ini masalah tadarus ini malam yang perlu kita garis bawahi Bapak Ibu sekalian, saya sarankan kalau tadarus itu jangan pakai mic luar, ganggu. Kita tunjukkan bahwa kita ini umat Islam yang toleransinya dijunjung tinggi. Jangan mentang-mentang kita mayoritas langsung pakai mic luar sampai malam. Ya kalaupun sekiranya dibutuhkan pakai mic luar, ya dibatasi mungkin ya setengah jam atau umpamanya jam 9 itu cukup lah. Sudah terlalu malam. Soalnya kalau terlalu malam ganggu. Di masyarakat kita kan nggak semuanya Muslim. Di Saudi aja nggak ada kok kayak gitu. Walaupun Muslim semua nggak ada. Nah, di Indonesia kan banyak, mungkin tetangga kita bagi di perumahan, depan Kristen, depannya lagi Buddha, Hindu, dan sebagainya. Juga terlebih lagi nanti kalau ada bayi yang punya anak kecil kan pasti terganggu seperti itu. Ada orang tua sakit, nah itu banyak perlu dipertimbangkan. Kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Yang dianjurkan yang nomor 4 adalah berbuka dengan menyantap beberapa butir kurma mengkal. Kurma mengkal tahu nggih? Rutop. Setengah matang. Ya doain lah Bu. Semoga tahun depan saya bisa impor gitu, bisa mendatangkan kurma mengkal lah dari Saudi. Doanya. Ya ada planning, walaupun ini masih mimpi ya. Tapi setidaknya kita punya planning. Atau juga lewat Facebook, lewat ini banyak. Cuma biasanya kurma mengkal itu banyak hapus. Iya. Jadi ada ada tipsnya Pak biar tahan lama. Saya biasanya kalau liburan musim panas itu pulang liburan itu bawa berapa kotak itu 4 kotak taruh koper. Ya alhamdulillah awet. Disiasati juga. Yang kelima yang dianjurkan adalah berdoa saat berbuka dan saat berpuasa. Karena apa Bapak Ibu sekalian? Doa orang yang berpuasa itu mustajab.
Dalilnya adalah hadis yang diriwayat sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Salah satu la turaddu da'watuhum. 3 hal, 3 doa yang tidak akan doanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, as-shaim hatta yuftir. Jadi orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Artinya doa orang yang berpuasa itu mustajab sejak dia adzan subuh. Karena adzan subuh sudah mulai puasa sampai dia berbuka. Bukan maksudnya berbuka itu mustajab ketika mau berbuka atau pas berbuka, bukan. Justru kalau ketika kita sudah berbuka adzan maghrib, waktunya sudah expired, sudah habis. Jadi mungkin ini ibu-ibu, bapak-bapak sambil dengerin kajian bisa sambil berdoa. Doa bisa. Kemudian yang kedua, al-imamul adil. Al-imamul adil yaitu imam yang adil, pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil itu doanya mustajab. Mustajab. Makanya enggak sembarangan pemimpin yang adil itu ya susah. Karena doanya mustajab ya hanya orang-orang tertentu. Dan dalam umpamanya kita pemimpin kita sekarang nggak adil, nggak usah jauh-jauh Bu. Ya memang banyak sih dari pemimpin dari dulu memang banyak yang nggak adil. Makanya pemimpin yang adil itu susah. Karena apa? Ganjarannya nggak main-main. Karena apa? 7 golongan yang ketika nanti di hari kiamat itu mendapat naungan, masuk surga, dapat jaminan stempel kamu surga. Apa? Pemimpin yang adil. Jadi ya mumpung ini ya bisalah sambil berdoa, ya Allah semoga Pak Jokowi, Kiai Ma'ruf Amin dan para menteri-menteri di kabinet Indonesia ini semuanya diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga bisa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala sempurna mungkin. Nah, jangan doain lengser. Doa lengser itu bukan solusi yang pas, Pak. Nanti kalau lengser siapa mau jadi pemimpin? Malah ya banyak yang ada malah nanti perang, kan tambah bahaya. Kecuali kalau mamanya sudah deket-deket selesai ya, karena masih ada kandidat. Nah, kalau sekarang tiba-tiba pemimpin kita ada apa-apa, heboh nanti. Yang ada malah rebutan kekuasaan, akhirnya perang, terjadi kekacauan di mana-mana. Pengertian pemimpin itu level apa saja? Ya pemimpin itu yang mempunyai kekuasaan, siapa saja. Ya. Kalau suami? Suami juga pemimpin. Suami pemimpin di rumah tangga. LT pemimpin di lingkungan, lurah dan seterusnya. Nah, kita lanjutkan. Kemudian yang keenam adalah memperbanyak sedekah, membaca Al-Quran. Nah, Bapak Ibu sudah khatam berapa kali? Sudah khatam berapa kali? Minimal harus sekali loh. Minimal harus sekali loh. Karena ini sudah Ramadan ke-16. Ya sehari 2 juz itu gak susah. Apalagi biasanya kalau di masjid-masjid itu malam ke-17 itu nuzulul Quran. Nah, biasanya ditarget selesai khatam sekali. Walaupun sebenarnya nuzulul Quran itu bukan 17, bukan malam 17. Itu gak tepat. Karena nuzulul Quran atau malam diturunkan Al-Quran itu yang paling benar ketika malam Lailatul Qadar. Karena apa? Coba kita baca kembali surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu di malam Lailatul Qadar. Nah, kalau tafsir lengkapnya nanti bisa dibaca. Saya ada PDF tentang tafsir surat Al-Qadar. Itu mungkin sekitar 60 slide. Kayaknya saya sudah kirim ke Bu Dorin ya, Bu Dorin dan Bu Teza. Kalau nggak lupa loh. Kalau umpamanya belum, nanti bisa minta saya. Nanti saya kirim insya Allah. Nah kemudian yang kedua menyediakan berbuka. Masya Allah ini Bu Reza menyediakan berbuka. Pahalanya Masya Allah loh.
Dapat pahala berapa ini? Yang hadir berapa? 20 ya. Berarti beliau dapat pahala orang berbuka berapa? 20 orang plus pahala beliau. Berarti 21 pahala orang berpuasa. Masya Allah. Kemudian kedua, amalan-amalan baik lainnya. Amalan baik lainnya apa? Apa saja. Ya, amalan baik itu banyak, nggak terbatas. Bahkan saya ulangi sekali lagi, puasa itu pahalanya itu nggak terbatas. Bukan cuma dikalikan 10, 20, 30, 1000, 7000, enggak terbatas. Jadi pahala puasa itu, pahala amalan puasa itu ibaratnya kalau keran, itu kerannya itu dibuka selebar-lebarnya, buka sebanter-banternya. Kalau pam dibuka selebar-lebarnya, digojok-jojoki, diloski. Jadi nggak ada batasan. Begitu juga dengan dosa. Nah, sebagaimana pahala dibuka sebanyak-banyaknya, dosa juga dilipat gandakan. Begitu. Yang ketujuh yang dianjurkan adalah bersungguh-sungguh dalam sholat malam. Jadi ketika kita sholat sholat malam kita harus bersungguh-sungguh. Sholat malam kalau bulan Ramadan apa Bapak Ibu? Sholat taraweh. Nah, terlebih lagi ketika nanti masuk ke 10 hari terakhir. Karena Rasulullah SAW idza dakhala asru shaddu mi'zarahu wa aiqadha ahlahu. Dalam wa aiqadha ahlahu. Jadi ketika Rasulullah SAW itu sudah masuk 10 hari terakhir, beliau mengencangkan sarungnya. Maksudnya bukan sarungnya itu dikencangkan, dipetat-petat, bukan. Tapi maksudnya beliau bersungguh-sungguh iktikaf. Kalau sekarang kan iktikaf mungkin belum memungkinkan, belum semua masjid membuka. Jadi ya kita bisa iktikaf di rumah. Jadi umpamanya kalau bapak 10 hari terakhir ngomong ke ibu, Bu, ini 10 hari terakhir bapak mau begadang, tolong jangan ganggu. Kalau anak nangis tolong ditenangkan. Kecuali kalau istrinya rewel, nah itu beda lagi. Yang ada mah bapak-bapak yang rewel. Oh iya, ternyata bapak-bapak ya. Insyaallah. Kenapa? Itikaf bisa, itikaf di rumah. Kita di masjid nanti mulai. Oh, itikaf di masjid juga bisa. Lebih afdol. Kalau mamanya kan nggak memungkinkan, terlebih sekarang kan lagi pandemi, ya bisa itikaf. Nah, Bapak Ibu sekalian, itikaf itu dimaksud itikaf itu apa sih? Berdiam diri di masjid. Apakah harus dari selesai taraweh sampai subuh terus nginep? Kalau pendapat yang paling enak, paling mudah itu itikaf itu apa? Luzumul masjid li ibadatillah. Jadi kita berdiam diri di masjid untuk beribadah, ya itu itikaf. Itu itikaf, dinamakan itikaf. Waktunya nggak terbatas, walaupun cuma sebentar, itu itikaf, dinamakan itikaf. Intinya kita niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu walaupun memang ada perbedaan pendapat di antara ulama. Ada ulama yang mensyaratkan harus di masjid, di rumah nggak bisa. Ada yang mengatakan harus di masjid yang didirikan sholat Jumat. Kalau nggak sholat Jumat, umpamanya musola kecil nggak bisa. Yaitu banyak perbedaan pendapat di antara ulama. Tapi kita bisa ambil pendapat yang paling ringan lah. Intinya kita berdiam diri di masjid untuk niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu itikaf. Yang kedelapan adalah umroh. Nah, ini umroh ini tidak memungkinkan. Nah, belum memungkinkan. Jadi dianjurkan ketika Ramadan itu umroh. Karena apa? Pahala umroh ketika di bulan Ramadan itu pahalanya seperti haji. Takdirul haji. Kalau bersama Rasulullah saya belum dapat lafadznya, belum dapat hadisnya. Tapi kalau yang jelas umroh di bulan Ramadan itu pahalanya seperti haji. Jadi kalau belum bisa haji ya umroh. Walaupun umroh di bulan Ramadan, terlebih lagi 10 hari terakhir, itu biayanya bisa lebih mahal daripada haji. Ya kalau nggak bisa ya kita sholat
suruh seperti haji dan umroh. Banyak, tenang. Agama Islam itu mudah kok, banyak solusi. Banyak solusi. Jadi nggak usah khawatir. Yang kesembilan, nah ini dianjurkan ketika kita berpuasa, umpamanya diajak ada orang yang ngajak kita ribut, ngajak udur, ngajak kita ucapkan ini soim. Jadi kalau bahasa Indonesianya Pak, Bu, kula nembe poso. Kok maghrib bae. Nah, maghrib ya ojo. Ya jangan, Bu. Nang apa maghrib bae. Itulah kayak saya dulu, Bu, kayak zaman SD. Kalau umpamanya mau lempar petasan tuh, main apa namanya? Perang petasan, ojo subuh-subuh, engko. Pas buka, ayo tarung. Itu zaman saya kecil dulu. Walaupun saya kalau main petasan nggak pernah berani saya, Bu. Saya senangnya itu main petasan itu cuma apa? Lihat manas-manasin, ayo. Nyemangat. Berarti kalah sama saya ya. Saya main petasan itu nggak berani. Aku main aja petasan. Karena, Kembang api ya. kalau kembang api berani, wong bumbung tahu? Nah, wong bumbung saya berani. Tapi kalau yang petasan yang korek itu saya nggak berani, karena nggak boleh sama orang tua. saya nggak boleh dimarahin. Nah, apalagi umpamanya bisa juga umpamanya suami ngajak ribut istri, oh Pak, punten lebih poso. Atau umpamanya istri diajak ribut suaminya. Ya, itu. Ini yang dianjurkan ketika berpuasa. Kemudian yang dimakruhkan ketika berpuasa, masih ada berapa menit? Oh, masih lama, nggih. Nah, syukur-syukur nanti bisa ada pertanyaan. Yang dianjurkan, yang dimakruhkan ketika berpuasa, pertama ini Yang pertama, berlebih-lebihan dalam berkumur dan beristinsah. Berlebih-lebihan itu makruh. Kalau sengaja ditelan, batal. Ini cara mensiasatin biar kuat puasa. Biasanya anak-anak kecil. Bapak pernah, Pak? Pernah? Pura-pura pura-pura wudhu, terus airnya ditelan. Air wudhu ditelan. Waktu kecil. Pernah? Pernah, nggih? Pernah. Ya berarti alhamdulillah. Pakai koncone. Ngomong nggak pernah bohong. Itu kan biasanya kalau anak kecil itu kan puasanya kan bertingkat-tingkat. Poso manuk kodang dulu. Kalau ini di kampung saya, nggak tahu kalau di Jogja. Jadi kalau di tempat saya itu poso manuk kodang. Artinya nek luwe ada. Kedua, puasa beduk. Jadi kalau adzan duhur, duk buka. Kemudian puasa selanjutnya puasa asar, adzan asar. Nah, talak selanjutnya itu puasa sampai adzan maghrib. Itu dulu. Kalau di kampung saya begitu. Biasanya anak-anak kalau ditanya, "Kowe poso apa?" "Aku poso beduk." "Oh ya wis." "Kowe poso apa?" "Manuk kodang." "Oh ya." "Kowe poso apa?" "Asar." Ya. Poso sapi. Nah, poso sapi nek poso sapi pripun, Bu? Habis makan sapi. Oh iya. Itu yang bahaya itu. Itu bahaya. Itu bahaya. Habis poso, habis makan diusapi. Nah, ini nek puasa wedhus napa, Pak? Napa? Puasa terus adus. Oh iya. Pura-pura apa namanya? Panas. Ya. Iya bisa. Ini kalau yang puasa sapi ini bahaya ini. Biasanya yang diwatek-watek itu. Watek-watek ditutupi ya. Kalau umpamanya ya perempuan haid, hamil ya wajar lah, menyusui ya wajar. Ya terkadang itu bukan terkadang, banyak masih muda, badannya masih seger, awan-awan neng warteg. Padahal apa? Allah Subhanahu wa taala itu menjanjikan kita surga. Kok malah pilih warteg.
Paham gitu? Ya kalau nggak muslim ya insya Allah ya itu bukan muslim nggak apa-apa. Tapi banyak kok Bu yang muslim. Apalagi di kampung saya itu ada apa namanya? Ada pedagang kaki lima pecel gitu. Pecel itu legendaris dari zaman saya belum lahir sampai sekarang. Itu legend. Bahkan yang makan di situ tuh bukan cuma orang Sukoharjo. Kadang orang Karanganyar, orang Solo kota. Itu kalau makan di situ. Itu sudah terkenal di mana-mana. Sampai orang Wonogiri pojok, padahal Sukoharjo ke Wonogiri itu jauh. Itu tahu nek poso awan-awan mananya yang kuno. Nah terkadang ketika puasa itu disiasatin. Jadi biar kelihatan kita puasa, umpamanya kita ini di Wedomantani. Nah orang Wedomantani kan tahu semua, kenal sama kita. Sengaja makan siangnya di Kalasan atau di mana lagi? Bantul. Di Sleman Kota, atau di Piungan, nah, sekalian. Dilalah ketemu kancane. Dilalah ketemu kancane. Bodoh. Nah, kemudian begitu juga ketika istinsak. Nah, ini istinsak ini juga apa namanya? Kalau sengaja itu batal, tapi kalau berlebih-lebihan itu bisa makruh. Karena ketika kita berpuasa itu kan wudu itu kan ada istinsak. Nah kalau kira-kira kita takut istinsak kita itu nanti airnya masuk ke hidung kemudian ke tenggorokan, karena kan ini satu jalur. Itu ya istinsaknya secukupnya, jangan ambil air terus dimasukin ke kulit. Nggak usah disedot kemudian dikeluarin. Karena kadang terlalu berlebihan akhirnya bisa masuk ke rongga hidung. Nah, bagaimana kalau umpamanya pakai obat apa namanya? Tetes mata nggak apa-apa. Karena masuk ke tenggorokan, Bu. Tetes mata nggak masuk, Bu. Masuk. THT. Oh, yang THT. Oh, nanti tetap masuk ke tenggorokan. Kalau saya pernah kalau yang saya baca tetes mata itu nggak masuk ke apa namanya, nggak masuk ke tenggorokan tetes mata. Kalau mamanya tetes hidung ini masuk nggak? Masuk, itu membatalkan. Tapi kalau mata, wallahu ta'ala alam, setahu saya nggak masuk. Tapi kalau pernah ngetetes mata pahit. Ya kalau masuk. artinya ya kalau umpamanya masuk ya berarti batal. Begitu. Ibu nggak masuk tetes mata, ya berarti beda-beda. Soalnya yang saya baca itu ada dokter mengatakan tetes mata itu nggak membatalkan puasa karena nggak masuk ke tenggorokan. Begitu juga fatwa Lajnah Daimah Arab Saudi itu juga nggak membatalkan puasa. Kemudian yang kedua yang dimakruhkan adalah berciuman bagi orang yang syahwatnya bergelora. Ini Bapak Ibu apa puasa-puasa masih ciuman, Bu? Enggak ya? Gak usah ditanya lah. Alhamdulillah. Oh kadang-kadang. Alhamdulillah. Pasangannya gak Ya kan Budolin sama Pak Yon. Itu nanyanya spesial aja. Nah, makanya kan saya ngomongnya begini kan. Oh enggak. Alhamdulillah. Kan poso. Nah bagaimana kalau bagi orang yang bisa menahan syahwat, mencium istri boleh nggak? Ya boleh. Cuman jangan sampai menciumnya di bibir. Makanya kita kan nggak boleh itu. Nah, nggak boleh mencium di bibir kalau puasa. Nyium kening nggak apa-apa. Intinya bisa menahan syahwat. Karena kan syahwat orang itu kan beda-beda gitu loh. Dan kita sendiri, kita masing-masing yang bisa tahu kadar syahwat kita. Ada orang nyium kening terus inzal. Tahu nggak inzal? Inzal itu keluar. Nah, ada juga, makanya ya ada umpamanya ada beberapa penyakit kelainan seperti fetis. Tahu fetis? Fetis itu. Jadi ada laki-laki kelainan, ini penyakit kelainan. Cuma lihat ujung kaki perempuan itu bisa langsung apa namanya? Iya.
Syahwatnya langsung bergejolak. Ujung kakinya tuh. Ada. Ujung kakinya cantengan ya apa? Nah, kalau cantengan ya itu beda lagi. Tapi ini bener, ini mungkin kan ibu-ibu, mbak-mbak, sebagian perempuan itu banyak yang mengatakan apa? Wah, masa sih lihat lihat ujung kaki aja bisa syahwatnya bergejolak. Ya ada, itu kelainan. Kalau orang normal enggak. Tapi kalau yang kelainan iya. Makanya kan ujung kaki perempuan itu kan diperintahkan untuk ditutup aurat. Kecuali kalau ibu-ibu tinggal di India, Bangladesh, Pakistan, Turki, itu biasanya kakinya nggak ditutup, enggak. Karena bagi mereka bukan aurat kaki itu. Kalau kita Indonesia, Brunei, Malaysia, Arab Saudi, Yaman, itu kaki itu aurat. Begitu. Itu kalau mau bisa nahan syahwat boleh. Kalau nggak bisa, dia tahu nggak bisa, tetap ngeyel, nah batal biasanya. Kemudian yang ketiga yang dimakruhkan ketika berpuasa adalah menelan dahak. Kok kenapa menelan dahak itu makruh? Padahal kan dahak ini kan di dalam. Umpamanya ini mohon maaf ya, kita ngumpulin umpamanya air liur kita kumpulin sampai banyak terus ditelan, batal nggak? Nggak batal. Nggak batal. Enggak. Nelan air liur tuh nggak batal. Ya, bener loh. Nelan air liur loh, umpamanya air liur yang bukan itu apa? Iler. Intinya cairan yang ada di mulut kita, bukan umpamanya kita wudhu terus airnya sengaja ditahan, bukan. Maksudnya air liur itulah ya. Itu kalau mau dikumpulin banyak terus ditelan, nggak membatalkan. Karena kenapa nggak membatalkan? Pertama itu memang asalnya di mulut kita. Pertama itu, kedua, kalaupun ditelan, apakah mengenyangkan? Enggak. Menjijikkan. Yang ada menjijikkan. Makanya di sini dikatakan menelan dahak. Menelan air liur aja menjijikkan, apalagi dahak. Itu pertama menjijikkan. Kedua, dahak itu artinya apa? Itu biasanya penyakit. Penyakit kok malah ditelan. Nah, itu makanya makruh. Kemudian yang keempat adalah yang dimakruhkan adalah mencicipi makanan tanpa ada suatu keperluan. Jadi kalau mau nggak ada keperluan mencicipi makanan ya nggak usah dicicipi. Apalagi kalau makanannya itu cuma buat masak buat sendiri, buat anak kita atau suami yang notabene sudah tahu hitam putih masakan kita. Ya insya Allah kalau kurang kan tinggal ditambahin nanti ketika buka. Ya bismillah. Apalagi sebagian kan mungkin ada yang ibu-ibu penting masak gitu nggak usah dicicipi. Apalagi suami kan sudah modelnya nerimo, mau masakannya rasanya apa ya habis. Ada loh begitu. Ada. Nah, ini mencicipi makanan tanpa suatu keperluan ini dimakruhkan. Yang boleh kalau ada keperluan, umpamanya masakin orang banyak, itu terkadang ya kita perlu dicicipi. Nah, mencicipi bagaimana? Ibu-ibu kalau mencicipi makanan pipun toh, Bu? Jadi diambil sedikit, kalau di ujung lidah, kemudian diludahkan. Jadi syaratnya itu jadi harus pertama jangan banyak, sedikit. Oh jangan sak mangkok. Atau sak centong ya jangan. Wah, udah kenyang gitu. Oh Bu Yayu main gitu nggih? Iya. Jadi nyobainnya itu sedikit, nah, biar lebih gampang itu di ujung lidah. Kemudian setelah itu dilepeh. Tapi rasa masih tetap ada itu. Ya sudah. Sama kayak kita wudhu kan, kita wudhu kumur-kumur. Nah itu kan karena kita memasukkan air, jadi biar
ditakutkan airnya nggak masuk ke kita ya pakai silepet. Kalau ternyata masih ada ya sudah, anggap aja itu bonus gratisan sudah. Begitu nggih? Ternyata alhamdulillah sudah selesai. Insya Allah pekan depan kita masuk ke zakat fitrah. Sekarang kita masuk ke tanya jawab. Masih ada 5 menit, monggo tanya jawab. Yang mau tanya jawab, monggo. Pak Sinten tuh masuk pen ini. Pak Sam, Pak Sam. Boleh nanya nggak harus puasa. Monggo, boleh. Nggak masalah. Ini Ustaz, saya pernah dengar tausiah Nggih. bahwa nanti di akhirat itu ada timbangan Ya. untuk menimbang amal baik dan tidak baik. Nah, misalnya si fulan 90% baik, 10% tidak baik. Apakah itu langsung, karena itu 90% ya, Nggih. apakah itu langsung masuk surga atau 10%-nya itu masuk ke neraka dulu? Masuk neraka dulu, Pak. Hanya 10% itu. Kan ketika ulama menafsirkan wa inna kullu minkum illa waliduha, bisa dicek waliduha. Waliduha itu ada berbeda pendapat di antara ulama. Ada yang mengatakan nanti kita itu cuma lewat aja neraka, nggak masuk. Tapi ada yang mengatakan itu waliduha, kita masuk dahiluha. Salah satu yang menafsirkan dahiluha itu Ibnu Abbas. Dan tafsir Ibnu Abbas itu tafsir yang kuat. Karena apa? Ibnu Abbas itu dapat stempel langsung dari Rasulullah, ini Hibrul Quran. Jadi ahli tafsirnya, orang yang paling paham Al-Quran itu Ibnu Abbas. Dan Ibnu Abbas menafsirkan dahiluha. Dahiluha artinya apa? Di dalam. Kalau di dalam berarti artinya apa? Kita masuk, nggak cuma lewat. Yaitu memang ada perbedaan pendapat di antara ulama, tapi intinya perbedaan itu intinya sama, maknanya sama. Kalaupun lewat, ya kita kan lewat tetap diadab loh. Nah, kalau dahiluha juga nanti diadab. Intinya kalau seseorang itu punya dosa, nanti dosanya dicuci dulu di neraka, gampangannya dicuci gitu loh, dibersihkan dulu dosanya, selesai hukumannya, kemudian baru dimasukkan ke surga. Dan masuk neraka, kenapa? Ya, gimana dengan pendapat kita pernah belajar pendapat untuk masuk surga itu ada 3 cara. Dengan tanpa hisab, dengan hisab, atau dengan hisab tapi langsung tanpa masuk neraka, terus nyemplung di kumbah baru masuk neraka. Jadi itu pendapat, bukan pendapat, artinya yang kita pelajari itu kalau tanpa hisab itu golongan Rasul. Ya, itu langsung. Terus untuk golongan manusia itu kan jadi ada tinggal 2 pilihan. Yang kita dengan hisab. Dengan hisab itu kan juga suatu artinya kita dikasih ketakutan, dikasih menunggu lama untuk menunggu hisabnya. Gitu. Tapi untuk yang pertanyaan Pak Sam yang kita pelajari gini, dengan hisab kita dihisab tapi kita langsung masuk surga. Terus yang ketiga itu udah kita dihisab karena keburukan kita lebih banyak, jadi cuci dulu. Tapi yang kedua itu karena kebaikan kita lebih banyak, jadi siksanya itu dengan hisab saja. Itu mungkin seperti itu karena apa? Nanti salah satu syafaat itu kan ada syafaat namanya Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni orang-orang yang melakukan dosa besar. Dosa besar contohnya apa? Banyak. Membunuh apa-apa. Itu tentu dengan masyiah Allah, dengan keinginan Allah, atas kehendak Allah. Mungkin ada memang orang dosa besar terus langsung masukin surga. Karena apa? Allah mengampuni dosanya. Mungkin, sangat mungkin. Ya itu nggak bertentangan, nggak masalah. Bisa jadi seperti tadi ketika kata Pak Sam, kebaikannya 90%, kejelekannya 10%. Ya kalau umpamanya Allah berkehendak untuk mengampuni, diampuni langsung masuk surga, nggak diadab, sangat mungkin. Bisa juga umpamanya dihisab dengan ketakutan, karena ketakutan di hari kiamat itu dahsyat. Itu sudah
sudah dahsyat gitu loh, sudah ngeri sekali gitu. Sangat mungkin nggak tanpa dimasukkan neraka, sangat mungkin begitu. Makanya kan ketika menafsirkan wali duha itu kan ya berbeda pendapat. Ada yang lewat, beberapa lewat tapi kan tetap dihisab, diadab, entah masuk atau enggak, sangat mungkin. Atau cuma lewat doang, kemudian Allah ampuni dosanya, masuk surga langsung, mungkin. Allah taala alam. Intinya mau itu wali duha lewat saja atau masuk neraka itu mungkin. Karena di sisi lain para ulama sepakat Allah itu nanti di hari kiamat itu ada syafaat yang dikhususkan untuk orang-orang yang berbuat dosa besar. Syafaat Nabi ada ketika kita selesai adzan berdoa Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa sholatil qaimah, itu nanti dapat janji dari Rasulullah SAW, dapat syafaat kelak di hari kiamat. Begitu juga dengan syafaat orang yang mati syahid. Mati syahid itu nanti dia bisa memberikan syafaat ke 70 anggota keluarganya. Mati syahid contoh ini pun apa? Mati tenggelam seperti kemarin. Ya semoga para kru kapal 402 Nanggalan semoga terhitung sebagai syahid. Atau yang 3 bulan yang lalu yang seperti kisahnya Kapten Afwan yang pilot. Itu insya Allah husnul khotimah. Karena apa? Rekam jejaknya sebelum meninggal sudah sempat sedekah, sempat ini, terus track recordnya itu baik. Kemudian meninggalnya juga tenggelam, kan itu ya tanda-tanda husnul khotimah. Insya Allah husnul khotimah. Ya insya Allah syahid matinya. Terus perempuan yang mati ketika melahirkan itu mati syahid insya Allah. Terus mati karena sakit perut. Cuma sakit perutnya ini ada rincian, nggak sembarangan sakit perut gitu. Rinciannya panjang. Ada yang mengatakan sakit perut ini sakit apa sih namanya? Mah. Bukan mah, Bu. Pokoknya sakit. Istilahnya apa sih? Istilahnya saya lupa istilah kedokterannya apa gitu. Mau masuk angin. Bukan masuk angin. Terus orang yang meninggal karena tertimpa reruntuhan itu juga mati syahid, banyak. Ciri-ciri orang mati syahid. Wallahu taala alam. Kalau Kebakar saya kurang tahu. Kalau kebakar sebelumnya umpamanya kebakar nyelamatin anggota keluarganya insya Allah. Karena itu bentuk tanggung jawab, menjalankan tanggung jawab kita sebagai pemimpin. Atau ketika umpamanya anggota SAR menyelamatkan orang, karena itu sudah tugas dia, kemudian apalagi dia dengan sukarela, kemudian dia berhasil menyelamatkan orang, ternyata ketika orangnya sudah diselamatkan dia mau keluar dia tertimpa atap kan mati. Insya Allah syahid. Begitu ada pertanyaan lain? Doa. Saya kalau suruh mimpin doa itu bingung kadang tuh. Doa apa ya? Ya, kita cukupkan sekian. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Semoga dengan doa kafaratul majelis ini sebagai penghapus dosa-dosa kita. Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita doa, saya doa, nanti mohon